Selamat malam, saya Windy Irena Angel Tobing bersama dengan kelompok saya yaitu Syifa Aulia, Rahmat Apri dan juga Raditya Yuga. Dalam video ini kami akan menjelaskan slide pertemuan ke-12 tugas yang diberikan oleh Ibu Aap yaitu tentang etika penggunaan teknologi, informasi dan juga komunikasi. Pertama ya, saya Windy Irena Angel Tobing yang akan menjelaskan slide pertama dan juga slide kedua. Pertama, umum. Dijelaskan di sini bahwa salah satu aplikasi yang ditawarkan teknologi informasi dan juga komunikasi adalah untuk kemudahan kita mengakses internet. Dan juga dijelaskan teknologi internet telah berkembang pesat menjadi museum maya, perpustakaan maya, dan pasar raya informasi maya yang paling besar di dunia. Dan dikatakan juga di sini, internet bagaikan sebuah kamus yang lengkap melintasi berbagai disiplin ilmu, kebutuhan dan harapan, mudah dicari, bisa interaktif dan juga cepat dalam memberikan pelayanan. Dijelaskan di slide ini bahwa tim We Are Social Singapura baru-baru ini membuat slideshow yang memperlihatkan semua fakta dan statistik mengenai 2,5 miliar pengguna internet. Dan saat ini terdapat 1,86 miliar pengguna aktif media sosial di seluruh dunia. Dan di slide ini dijelaskan bahwa di Asia sebanyak 635 juta orang berlangganan paket data agar mereka dapat mengakses internet melalui handphone, gadget, dan juga laptop mereka. Dan di slide ini dijelaskan berkat Cina, tingkat penetrasi internet Asia Timur ada di atas rata-rata yaitu 4,8%-nya. Dari 3 dari 10 jejaring sosial yang paling banyak digunakan adalah aplikasi chatting. Tentunya yang kita ketahui saat ini kita selalu menggunakan aplikasi chatting ya, seperti WhatsApp, WeChat, QQ. Dan di slide ini dijelaskan juga aplikasi WeChat dengan 272 juta pengguna aktifnya, WhatsApp dengan 400 juta pengguna aktifnya, dan QQ dengan 816 juta pengguna aktifnya. Dijelaskan di sini bahwa aplikasi QQ dan juga WeChat adalah perusahaan milik Tencent atau perusahaan dari Cina. Berikutnya saya akan menjelaskan gambar ini, yaitu adalah penetrasi pengguna internet di Indonesia. Di gambar ini ada seperti yang kita lihat 48,2% dan 51,8% penetrasinya yang mencapai dengan 132,7 juta pengguna aktifnya. Dan di sini dijelaskan pengguna aktif bagi pria yaitu mencapai 52,5%, bagi wanita yaitu 47,5%. Dan di sini di gambar ini dijelaskan di Pulau Jawa juga ada 65% atau mencapai 86,3 juta pengguna aktifnya. Dan gambar ini juga dijelaskan beberapa persen atau beberapa juta pengguna orang di pulau yang ada di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan juga Papua. Saya akan menjelaskan persenannya atau beberapa juta orang pengguna. Yaitu pertama Sumatera, yaitu ada 15,7% dengan penggunanya 20,752 juta pengguna aktifnya. Ada di Jawa 65% dengan pengguna aktifnya 56,339 juta penggunanya. Ada Bali dan juga Nusa 4,7% dengan pengguna aktifnya yaitu 6,148 juta pengguna aktifnya. Ada Kalimantan yaitu 5,8% dengan mencapai 7,685 juta pengguna aktifnya. Ada juga Sulawesi yaitu 6,3% mencapai 8,454 juta pengguna aktifnya. Dan terakhir di sini ada Maluku dan juga Papua dengan 2,5% atau mencapai 330 juta pengguna aktifnya. Berikut
Dijelaskan di sini bahwa pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 132,3 juta pengguna aktifnya, dan dijelaskan bahwa setidaknya di tahun 2016 menurut catatan Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet di Indonesia atau APJII. Dan dijelaskan di sini bahwa jumlah pengguna internet Indonesia menduduki urutan ke-6 tertinggi di dunia setelah Tiongkok, Amerika Serikat, India, Brazil, Jepang. Demikian itu adalah menurut Al-Markab. Dan bahwa dijelaskan di sini juga sayangnya akses internet saat ini tuh masih didominasi di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Bandung, atau juga Surabaya. Dan dikatakan juga di slide ini bahwa hanya 24,35% saja dari keseluruhan populasi Indonesia yang dapat menikmati internet, dan masih ada juga kesenjangan digital antar masyarakat di perkotaan yang sudah dapat mengakses internet dengan warga pedesaan yang belum mampu mengaksesnya atau alih-alih memanfaatkannya. Atau dijelaskan untuk itulah diperlukan adanya tata kelola internet di Indonesia. Tetapi mungkin dikatakan di sini belum yang dimaksud di sini bahwa Indonesia belum ada atau belum digunakan tata kelola internet kita saat ini di Indonesia. Dan juga di sini dijelaskan bahwa dikatakan di sini atau dijelaskan namun kehadiran internet juga perlu diwaspadai, sebab menurut salah satu penelitian yang dilakukan oleh Metacrawler dalam waktu seminggu menunjukkan ketertarikan pengguna internet pada salah satu site yang dapat dikatakan membawa perubahan ke arah yang negatif. Jadi di sini juga ada berdasarkan sampel pertanyaan yang diterima sebagai berikut. Saya akan menjelaskan ada beberapa jenis pertanyaan sampelnya, yaitu ada pertama, jenis pertanyaannya yang pertama yaitu site dengan kekerapan 533. Kedua, jenis pertanyaan erotika dengan kekerapan 320. Ketiga, jenis pertanyaannya ada nude, yaitu kekerapannya 217. Keempat, ada jenis pertanyaannya itu pornografi dengan kekerapan 359. Dan kelima, ada penthouse dengan kekerapannya 127. Ada juga idol. Keenam yaitu idol, jenis pertanyaannya itu idol dengan kekerapan 89. Dan terakhir jenis pertanyaannya itu ada playboy dengan kekerapan 67. Dan inilah tabel penggunaan pengakses internet saat ini, atau peminatnya atau pertanyaannya yang ada di pencarian internet saat ini. Dan slide berikutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Syifa Aulia. Terima kasih. Oke, selanjutnya pengertian etika dalam TIK. Etika dalam bahasa Inggrisnya yaitu etik, bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, tata cara, adat, sopan santun, nilai mengenai benar dan salah tentangnya, hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan TIK dalam konteks yang lebih luas mencakup semua aspek yang berlangsung dengan mesin, yaitu komputer dan telekomunikasi, dan teknik yang digunakan untuk menangkap, mengumpul, menyimpan, memanipulasi, menghantar, dan menampilkan suatu bentuk informasi. Komputer yang mengendalikan semua bentuk ide dan informasi memainkan peranan yang sangat penting dalam pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi suara, gambar, teks yang berasas mikroelektronik. Oke, selanjutnya teknologi informasi bermakna menggabungkan bidang teknologi seperti pengkomputeran, telekomunikasi, dan elektronik, dan bidang informasi seperti data, fakta, dan proses. Jadi, etika TIK adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, tata cara, adat, sopan santun, nilai mengenai benar dan salah, hak
dan kewajiban tentang TIK yang dianut oleh semua golongan atau suatu golongan masyarakat dalam pendidikan. Untuk menerapkan etika TIK, maka diperlukan terlebih dahulu mengenai dan bermaknai prinsip yang terkandung di dalam TIK, diantaranya adalah satu, tujuan teknologi informasi, memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan penggunaan masalah, menghasilkan kreativitas untuk membuat manusia lebih bermakna jika tanpa menggunakan teknologi informasi dan kreativitasnya. Yang kedua, prinsip high tech high touch, lebih banyak tergantung kepada teknologi tercanggih. Lebih penting kita menimbangkan aset high touch, yaitu yang berarti manusia. Selanjutnya, yang ketiga, menyesuaikan teknologi informasi dengan kebutuhan manusia. Jadi bisa dikatakan etika dalam penggunaan ICT adalah perbuatan manusia yang dipandang berperilaku nilai baik dalam penggunaan informasi, communication and technology, atau istilah bahasa Indonesia teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut hal-hal yang harus kita terapkan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, menggunakan TIK untuk hal yang bermanfaat. Yang kedua, tidak membajak, menjalin atau menggandakan tanpa izin pemilik hak paten. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta tentang pelanggaran hak cipta bidang teknologi informasi khususnya program komputer. Ketentuan pidana pasal 72 ayat 3 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Yang ketiga, tidak mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain. Yang keempat, tidak menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan. Yang kelima, tidak memasukkan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan, dan merugikan orang lain. Yang keenam, menggunakan perangkat lunak yang asli. Yang ketujuh, menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual atau yang disebut juga haki. Misalnya percantuman website yang menjadi referensi tulisan kita baik di media cetak atau elektronik. Untuk website yang menjadi referensi tulisan kita yaitu melindungi hak atas kekayaan intelektual atau haki. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 72 ayat 1, 2, 3 Pasal 1 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana maksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 bulan atau denda paling banyak sebesar 5 miliar rupiah. Yang kedua, barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, dan menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta untuk hak terkait sebagaimana mungkin yang dimaksud pada ayat 1 dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Yang ketiga, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Yang kedelapan, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Yang kesembilan, tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem dan tidak diperkenankan pula untuk menggunakan user ID orang lain untuk masuk ke sebuah sistem. Yang ke-10, tidak mengganggu
tidak menyinggung dan menyakiti perasaan pembaca. Oke, selanjutnya yaitu nomor 14, tidak membicarakan keburukan dan menjelekkan orang lain di media sosial seperti di Facebook, Twitter, email, dan sebagainya yang sejenis. Selanjutnya yaitu nomor 15, menggunakan alat pendukung ICT dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. Yang terakhir yaitu nomor 16, menerapkan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Selanjutnya yaitu jenis pelanggaran etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu hacker dan cracker. Kata hacker pertama kalinya muncul dengan arti positif untuk menyebut seorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer yang lebih baik ketimbang yang telah dirancang bersama. Menurut Mainshield, hacker didefinisikan sebagai seorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer. Pengaman lainnya tetapi tidak melakukan tindakan pengerusakan apapun, tidak beri uang atau mencuri informasi. Sedangkan cracker adalah sisi gelap dari hacker. Penggolongan hacker dan cracker ada 3, yaitu pertama recreational hackers, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh netter tingkat pemula. Yang kedua itu crackers atau criminal minded hackers, yaitu pelaku memiliki motivasi untuk mendapat keuntungan finansial, sabotase, dan pengerusakan data. Yang ketiga yaitu yang terakhir, yaitu political hackers atau yang bisa dibilang aktivis politis, melakukan pengerusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan programnya. Oke, nomor 2 yaitu denial of service attack atau bisa disingkat DOS attack. Denial of service attack adalah suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakai. DOS ataupun denial of service attack ditandai oleh suatu usaha eksplisit dengan penyerang untuk mencegah para pemakai memberi bantuan dari penggunaan jasa tersebut. Denial of service attack atau bisa dibilang DOS attack mempunyai 2 format umum, yaitu pertama memaksa komputer korban untuk mereset atau korban tidak bisa lagi menggunakan perangkat komputernya seperti yang diharapkannya. Yang kedua, menghalangi media komunikasi antara para pemakai dan korban sehingga mereka tidak bisa lagi berkomunikasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu pelanggaran piracy. Piracy adalah pembajakan perangkat lunak atau software. Undang-undang yang melindungi haki, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002, bentuk pembajakan perangkat lunak. Yang pertama, memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk. Yang kedua, shoplifting, pemakaian lisensi melebihi kapasitas. Yang ketiga, penjualan CD-ROM ilegal. Dan yang terakhir yaitu keempat, yaitu penyewaan perangkat lunak ilegal. Oke, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Yoga. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan nomor 4 yaitu fraud. Fraud merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi. Contohnya adanya situs lelang fiktif yang melibatkan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan kartu kredit. Nomor 5 yaitu gambling. Gambling atau perjudian tidak hanya dilakukan oleh manusia atau secara konvensional, akan tetapi perjudian sudah marak di dunia cyber yang berskala global, dan kegiatan ini dapat diputar kembali di negara yang merupakan tax haven seperti Cayman Island yang merupakan surga bagi money laundering dan jenis online. Terus selanjutnya ada mobile gambling. Mobile gambling adalah perjudian dengan menggunakan wireless device seperti PDAS, wireless tablet PC,
beberapa kasino online dan toko online menawarkan pilihan mobile, GPS, CSN, UMTS, remote adalah semua teknologi lapisan data atas nama perjudian. Bisa tergantung. Jenis perjudian di Indonesia yaitu sdsb.com, jenis perjudian olahraga terlengkap di Indonesia dan Asia Tenggara. Selanjutnya ada pornografi dan pedofilia. Pornografi merupakan jenis kejahatan dengan menjadikan bentuk tubuh tanpa busana, erotis, dan kegiatan seksual lainnya. Dengan tujuan merusak moral, pedofilia merupakan kejahatan. Penyimpangan seksual yang lebih condong ke arah anak-anak atau child pornography. Selanjutnya ada data forgery. Data forgery adalah kejahatan dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi berbasis web database. Dokumen tersebut disimpan sebagai scriptless dokumen dengan menggunakan media internet. Kejadian ini biasanya diajukan untuk dokumen e-commerce. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.